Ada ni? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin dan hadirat, mudah-mudahan selapuan teberkahin isi Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ndek terjerak-jerak bersyukur tipa Allah, berterima kasih tipa Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmatnya. Alhamdulillah, terutama nikmatul istiqamah, nikmat istiqamah li atas Islam, nikmat tetap berada di atas Islam, li atas iman, li atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki nikmat terbesar niki. Mudah-mudahan tetap istiqamah, karena dengannya kita bahagia. Bahagia di dunia, bahagia di kubur, dan bahagia di akhirat. Karena istiqamah niki ya si intino, ya intina berislam itu makin lagun deula istiqamah ngombe kenana sun jema' jarak itu berislam. Arak gawena Islam sirubin ndara gawena besunnah itu misalkan 50 tahun terus 9 teh sunnah no mati di atas 9 sunnah ngombe yang kuna ara gawe teh besunnah 50 tahun no ndara gawe. Makanya ya niki pentingna istiqamah. Siaran istiqamah
tetap nggawe ieu sampai temati. Aran istiqamah tetap nggawe ieu sampai mati. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk istiqamah nuntut ilmu, istiqamah belajar, agar kita bisa tetap mengetahui, tetap mengingat agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala niki. Karena mun terjerak ngaji lupa itu, mun terlupa langgar teh agama no. Kan makin luwe dengan Islam nggawe perbuatan syirik. Ambil contohnya ngadu bebadong ngombe hukumna. Hah? Syirik. Senggeger ngombe hukumna. Syirik senggeger. Kecuali senggeger Jepang lain cerita. Imbena ke senggeger Jepang Abu Sayyaf. Hah? Masih khusyuk berzikir Abu Sayyaf nih, masyaallah. Iya tukang senggeger. Oh ngono. Ya piye mek senggeger le? Mah Senggeger. bahaya gitu ja. Oh. Nabi itu bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Jampi-jampi bebadong senggeger syirik kino. Aranina ya syirik. Lagu luwe dengan Islam lo gawe ya. Karena jangan gawe si dengan Islam karena lupa na ilmu no masalahnya. Karena lupa ilmu no bekarnya jerak ngaji, yang mentelah ngaji. Angka istiqamah ngaji niki penting gati. Akhirnya terlupa. Mundi terlupa, insyaallah kita akan tetap istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus diberi keistiqamahan oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah di atas Islam, istiqamah di atas iman, istiqamah menuntut ilmu, dan istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rahimani wa rahimakumullah. Kita masih niki kitab kita, yaitu Kitab Usulil Iman, kitab tentang usul, tentang pondasi-pondasi iman, pondasi Nabi, pondasi iman. Karena mundenara pondasi niki bagian roboh iman no. Pada marak bangunan niki denara pondasina kan roboh ya, trik ya. Iman juga butuh pondasi. Amun denara roboh ya. Iman berdua rukun. Pira rukun iman Abu Sayyaf? Ingat tepe? 6. Masya Allah. Ya, rukun iman 6. Yang pertama al-imanu billah, iman kepada Allah. Ini si pertama. Nah, beriman kepada Allah di negin sah iman tetipa Allah sampai kita mengimani 3 hal tentang Allah. Niki wah bacaan teh murajaah sekedi sampai mengimani berapa hal? 3 hal tentang Allah. Pertama, mengimani rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Beriman bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mesak-mesakna nyiptayang alam niki. Mesak-mesak ngidupang ye, mesak-mesak nyemati ye, mesak-mesak nyade ye rizki, mesak-mesak jaga ye.
Nah niki arana rububiyah. Arana nabi rububiyah. Mengimani kerububiyahan Allah Subhanahu wa taala. Si kedua, kita harus mengimani uluhiyah. Nah piaran uluhiyah wajah sang terubun. Uluhiyah artinya ibadah. Uluhiyah artinya nabi ibadah. Mengimani keuluhiyahan Allah, yaitu mengimani hanya Allah yang berhak diibadahi, disembah. Selain Allah dina kanggo teibadahin. Mun teu beribadah ti pak selain Allah, maka ita wah mencuri hak Allah kita berikan kepada selain Allah. Itu zalim ti pak Allah. Itu jahat ti pak Allah. Yang keampuk syirik niki ta'aranin kejahatan paling besar. Kenapa? Karena dia berbuat jahat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kejahatan yang paling besar. Dan kita kemarin sudah kita jelaskan juga bahwasanya uluhiyah niki ye tujuan teutusna seluruh rasul. Itu tujuan diturunkannya Alkitab. Nabi tujuan keturunan Alkitab untuk uluhiyah Allah. Karena mun rububiyah je selapuan teng yakinin ya wah. Dengan kerestan dekatawan sei nyipta yang ipe, pasti mereka mengatakan Allah. Dengan Yahudi peketoan ai ke nyipta yang ipe gitu, pasti dia akan mengatakan Allah. Dengan Hindu peketoan, dengan Buddha peketoan, pasti mereka mengatakan Allah. Menunjukkan selapuan te meyakini rububiyah. Adapun uluhiyah, beribadah hanya kepada Allah, niki siluwe ndek nemile no. Ke beribadah hanya tipa Allah doang, ndek nemile. Aku melengku beribadah endah tipa Yesus, ngana. Berdoa ya tipa Yesus bayu. Dengan Hindu no aku melengku nyembelih endah tipa isin bangket ngana. Sang Hyang Seri aran dewa bangket. Aku punya nyembelih tipa isin ai ngana. Ku nyembelih endah tipa isin lolon kayu ngana dengan Hindu no. Berarti yang dek namile beribadah hanya kepada Allah. Nah, untuk inilah memerangi hal-hal marak niki, memerangi orang-orang yang beribadah tipa Yesus, beribadah tipa jin, beribadah tipa malaikat, beribadah tipa lolon kayu, tipa isin ai. Untuk inilah Allah mengutus para rasul. Allah nurunang kitab-kitab untuk memberantas semua peribadatan-peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sudah kita baca kemarin. Ya, niki menunjukkan pentingnya tauhid uluhiyah niki. Karena ia ampuna perang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama orang-orang musyrikin, yaitu untuk menyebarkan tauhid Nabi uluhiyah. Nah, kemudian di sini akan kita baca makin tentang bagaimana himayatul Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana penjagaan Nabi sallallahu alaihi wasallam
janabat tauhid, menjaga sisi tauhid niki. Ngumbe bagus cara menjaga tauhid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga apapun celah yang membawa kepada kesyirikan, balak ni tenggawe ya. Ini perantara membawa kepada kesyirikan, ndak gawe ini. Karena mun gawe ya, ada yang syirik kita laun. Jadi ndek neman engkah syirik masih perantara ginjauan yang kesyirikan, wah balak ni tenggawe ya. Contohnya lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam balakna sahabatna menziarahi kubur. Balakna sahabatna ngumbe menziarahi kubur. Kenapa? Karena banyak kesyirikan terjadi di kuburan itu. Ada kesyirikan terjadi tono. Sampai akhir diajarkan mereka tauhid, ditanamkan kepada mereka tauhid. Wah tegel tauhidna, wah kuat tauhidna, baru netekangguang menziarahi kubur. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Lae balakku epe pada ziarahin kubur lae. Karena balak ya, karena khawatir mereka terjerumus ke dalam kesyirikan. Khawatir mereka ngendeng tipe isin kubur. Ala fazuruha, amun nangkaja bekah ziarahin wah kuburno, karena ada manfaat yang sangat besar dari menziarahi kubur. Manfaatnya beli ziarahin kubur. Lagu layak balak kue pep, padahal manfaatnya beli, tetap ku balak epe layak. Kenapa? Karena ada bahaya yang lebih besar terjadi amun pekunjungin ya layak. Apa itu? Kesyirikan. Yang buku balak epe layak. Lagu nengke kekhawatiranku tipa epe gin gawe kesyirikan wah hilang wah. Maka makin nengke bekah sila kunjungin ya. Karena arah manfaat beli ziarahin kubur. Nabi manfaatno fa innaha tudzakirukum al-akhirah atau al-maut. Karena menziarahi kuburan ini mengingatkan kalian akan kematian. Untuk ingat mati kan lumbu itu atas agama no. Ya pun penting gatin ziarahin kubur. Nabi marokat ngone mangkin ite jauh ite malik lengan ilmu no. Jauh ite malik lengan ilmu no. Sehingga pas ziarahin kubur makin terjadi apa yang dikhawatirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu. Luwe ite makin ziarahin kubur bukan untuk ingat mati. Lagu ziarah kubur untuk Nabi, untuk berobat, kan oke? Ziarah kubur untuk berjarub, ziarah kubur untuk berdoa, mau awal, mau rizki. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam berbahasa, menziarahi kubur itu mengingatkan kalian akan kematian. Karena terus aja perantara kesyirikan niki dilanjutkan, bayu akhirnya nengke luwe ya pada ngendeng tipa isin kubur. Nah, karena dulu dikhawatirkan hal niki balakna ya ziarahin kubur. Ini menunjukkan perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid ini. Sangat perhatian. Di antara contohnya ya bahwasanya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam perhatian tentang tauhid niki misalkan di dalam masalah ar-ruqyah.
dalam masalah Nabi ruqyah. Mungkin terbaca sekali tentang ruqyah, hadis-hadis yang berkaitan dengan ruqyah. Di sini didefinisikan dijelaskan kita nama ruqyah. Ar-ruqyatu hiya al-qira'atu wan nafsu. Siaran ruqyah atau bahasa kita bejampi. Siaran bejampi no pertama adalah al-qira'ah. Al-qira'ah yaitu membaca. Ada yang dibaca, ada yang keluar dari mulutnya. Niki arana ruqyah. Wan nafsu, si kedua adalah an-nafsu. Nun fa sa. Ndek ke nyemperu je. Ya apa neniup nun. Niup lagu arak sekedi ai subul. Ndek niup doang, mau niup doang angin subul. Amun an-nafsu niki ngono. Arak sekedi angin ai subul. Tuji beci. Dalam bahasa Arab arana an-nafhu. An-nafhu niki angin doang sugul. Arana al-basaqu. Al-basaq niki betusi. Ayeuna sugul. Mun mangkin tengah-tengah an-nafsu yaitu keluar angin disertai air yang sedikit sekedi ayeuna. Nabi bahasa Lombok nih. Tuji beci wah kah ya lah itu meta bahasa Sasak ini tuji beci. Aku dia nyemperu je, nyemperu kan betusi ini boleh bahasa bukan dengan gitu ya ini sekedi subul. Itu dia ruqyah. Ruqyah niki bacaan dan nafsu, bacaan dan betusi kedi inokah ya. Ingat yang Rubin nara berketuan ngumbe ke ruqyah ngadu HP setel Quran nu ngadu HP kah nengka HP nu tahu kayak betusi kode nu tahu ya menina tahu kan ini ruqyah ngadu HP karena harus ada itu, ada yang keluar ya. An-nafsu harus subul. Kalau hanya sekedar untuk mendengarkan, iya silahkan dengeran Quran ngadu HP silahkan. Lagu mungkin niatang ya untuk ruqyah, maka harus ada an-nafsunya, ada nafsunya. Nah di sini yang namanya ruqyah yaitu membaca dan berludah kecil niki talaban lisyifa, mengharapkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melakukan itu mengharapkan kesembuhan dari Allah ya ruqyah. Sawa'un kanat minal Qur'anil Karim au minal ad'iyatin nabawiyatil ma'thurah. Entah dia itu bacaan dari Al-Quran atau bacaan dari doa-doa yang bersumber dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya ruqyah, ya ran jampi nih. Jampi yaitu bacaan disertai ada ludah kecil. Tujuannya untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah. Entah dengan membaca Al-Quran atau dengan membaca doa-doa yang datang dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niki ya si taranin isi ruqyah. Berarti makin amun lelaka nu. Tama ke jadi ruqyah lelaka nu. Mendini ini jadi ruqyah lelaka. Lelaka ke bahasa itu no. Agar-agar selak pagar no. Ini jadi ruqyah. Jadi secara ruqyah no, sina baca Al-Quran atau doa-doa
yang bersumber dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama tentang ruqyah niki dari Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Auf niki mengatakan, kunna narqi fil jahiliyah. Dia mengatakan dahulu di masa jahiliyah kami biasa beruqyah. Meruqyah kami dah di masa jahiliyah. Faqulna, maka kemudian kami berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, kaifa tara dzalik? Ya Rasulullah, ngombe pendapat be tentang jampi-jampi ne. Faqal, maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, i'ridu alayya ruqakum. Coba pergi tangin aku ruqyah pe, ngombe cara pe ngeruqyah. Nah ini ngono bentuk perhatian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngombe yang kuna berjampi ya Rasulullah, coba baca yang ku dulu, ngombe bentuk jampi pe. Ini menunjukkan perhatiannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap tauhid ini. Karena arak li antara ruqyah niki yang membawa kepada kesyirikan. Jadi sebelum diberikan jawaban, coba ngombe cara pengeruqyah, pergi tangin aku dulu, enggak ada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu beliau mengatakan la ba'sa birruqa. Tidak mengapa ruqyah, tidak mengapa berjampi. Malam yakun fihi syirkun, selama tidak ada kesyirikan di dalam jampi tersebut. Selama dia narak syirik dalam jampino, maka tidak mengapa kalian saling jampi. Tapi karena syirik tenek, nanti kita jelaskan dia. Nanti kita akan baca. Tapi sebelumnya kita jelaskan secara singkat. Jampi niki ya gin najari kesyirikan mun teyakinin. Pertama nih, mun teyakinin jampi inilah simya itu sembuh. Iya jamak jampi ini simya itu sembuh. Padahal simya itu sembuh hanya Allah. Jampi niki hanya sebab. Jampi ini hanya sebab. Lagu simya itu sembuh atau ndek, sinentuangnya Allah subhanahu wa ta'ala, bukan jampi. Luwe dengan sehat ndek ulah berjampi. Ya dengan oke. Luwe kenapa? Karena Allah mau menyembuhkannya. Bakal luwe dengan terjampi ya dah, kerangnya jampi ya, kerangnya jampi ya, lagu ni sehat-sehat. Arah marahin oke, luwe. Kenapa demikian? Karena Allah belum mau menyehatkannya. Jadi jampi ini sebab. Namun teyakinin jampi ini nyehatang kita, maka bisa jatuh ke dalam kesyirikan. Ini si pertama. Si kedua, amun bejampi ngadu jampi-jampi sindek nuah datang lengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jampi niki ibadah. Karena dia ibadah maka tauqifiyah. Beran tauqifiyah mbe si lengan mbe si datang lengan Nabi sallallahu alaihi wasallam baino-ino wah darombo-rombo ya Malik. Begitu kita buat jampi yang baru yang tidak pernah diajarkan kita oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka niki kita telah membuat sebab yang Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab. Nabi hukumna miyak sebab yang Allah tidak pernah menjadikannya sebagai sebab. Nabi hukumna syirik, tapi dia syirik kecil.
Yakin ya Allah nya hatang itu lagu ini sebab ngana. Be sebab no bener terbaca agar-agar selak pagar nganten. Mama libudi nina lijulu nganten. Wah ki Allah mia ucapan-ucapan ini sebagai sebab ini. Karena di Noah nangkep piati jadi sebab berarti itu telah membuat sebab. Sedangkan Allah di Noah mia jadi sebab jatuh dia ke dalam kesyirikan walaupun dia syirik kecil. Nah pindah biasa angkat mu pe bejampi no. Arake malik lokasi lain no. Apa laka? Hah? Luwe endi? La ilaha illallah. Asal menyebut ya. Saking urana ngono. Sambil nyebutnya Pak Yu. La ilaha illallah. Baik, di antara hadis berikutnya misalkan tentang ruqyah niki, Aisyah radhiyallahu anha bercerita, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ishtaka minna insanun masahahu bi yaminihi. Aisyah bercerita, kami dahulu kalau ada salah seorang dari kami sakit, mengeluhkan penyakitnya, maka Nabi SAW mengusap orang yang sakit itu biyaminihi dengan tangan kanannya. Thumma qal, kemudian Nabi kita SAW mengatakan, adhibil ba's rabban nas, washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Hilangkanlah penyakit ini ya Allah, yaitu Rabban nas, ya Rabbnya seluruh manusia, dan sembuhkanlah anta syafi, sesungguhnya engkau maha penyembuh, la shifaa illa shifaa'uk, tidak ada kesembuhan melainkan kesembuhan darimu ya Allah. Syifaan la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak akan meninggalkan satupun penyakit. Niki baca dari si Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ruqyah. Nah itu nengka mun teu meleng ngaruqyah batur teh besila. Begitu ape sakit ngono benti ya. Langsung berdoa marah niki. Allahumma ya Rabban nas adhibil ba's washfi anta syafi la shifaa illa shifaa'uk shifaan la yughadiru saqama. Sini hadisnya mengatakan adhibil ba's Rabban nas, hilangkanlah penyakit ini wahai Rabbnya manusia, itu Allah Subhanahu wa taala. Dan doa-doa yang lain banyak yang warid dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, doa-doa tentang ruqyah niki. Masih banyak berapa hadis di sini tentang ruqyah, lagu cukup si dua niki kah. Kemudian di sini tulisanna itu syurutuha, syarat-syarat dari ruqyah itu. Pas tengah ruqyah nabi syaratnya. Nah, ini masih penting ini agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan. Di sini dikatakan al-awwal, syarat pertama. Tulisannya tetene 3 syarat. Ya, syarat pertama, alla ya'taqida annaha tanfa'u li dzatiha dunallah. Seperti yang kita bilang tadi. Syarat pertama, hendaklah diyakini bahwasanya ruqyah niki atau jampi niki ndekna bau nyade itu manfaat dengan sendirinya. Tapi si nyade itu manfaat sai Allah. Menruqyah nu dina bau nyade itu manfaat. Yang memberi kita manfaat adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Pada para dokter
Dokter ngombe yang kuna bukenya hatang dokter dana bau. Mereka hanya sebab dokter niki atau sakit otak nginem itu panadol, nginem itu napi arana paramed ya apa endah paracetamol. Ini hanya sebab. Nggak, jangan teyakinin obat ini jama ya si nyade itu kesembuhan. Jangan seperti itu, nggak boleh. Bahkan bisa menjerumuskan orang dalam kesyirikan menengenok keyakinan. Jadi kita harus meyakini bahwasanya ruqyah niki tidak bisa memberikan kita manfaat dengan sendirinya. Itu yang pertama. Si pertama ngawai Nabi, hendaklah kita tidak meyakini bahwasanya ruqyah niki baunya ada itu manfaat dengan sendirinya. Yang kedua, alla takuna bima yukhalifu syar'a. Hendaklah ruqyah niki tidak menyelisihi syariat. Tidak menyelisihi Nabi syariat. Umbe kenana kama idza kanat mutadamminatan du'a ghairillah. Contohnya misalkan jangan sampai ruqyah niki terkandung di dalamnya doa kepada selain Allah. Ndak, jangan ruqyah lagu isinya ngendeng tipa jin, ngendeng tipa isin apa misalkan isin kubur, misalkan isin kayu, isin mualan, isin batu. Ndak, jangan ino isinya ruqyah no. Ya, fa innaha muharramatun bal syirkun. Amunara maraniki isin ruqyah no, maka niki ruqyah yang haram, bahkan ini ruqyah yang Nabi syirik. Jadi hendaklah ruqyah niki jangan sampai menyelisihi Nabi syariat. Sikatalu ats-tsalitsu an takuna mafhumatan ma'lumatan. Sikatelu hendaklah yang dibaca itu bacaan yang maklumah, bacaan yang diketahui dan dipahami maknanya. Hendaklah bacaan niki Nabi diketahui dan dipahami maknanya. Mun ngone agar-agar selak pagar Nabi ke maknanya niki? Hah? Ndak ya maknanya. Nah, niki 3 dituliskan kita syaratnya. Tapi ada syarat keempat yang dikatakan oleh para ulama, ya, termasuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakannya, kemudian Ibnu Hajar dan lain sebagainya. Syarat keempat, hendaklah ruqyah itu berbahasa Arab. Ruqyah niki Nabi berbahasa Arab. Berarti mun bahasa Indonesia ngombe angguna ndek bau. Bapak lagi bahasa Sasak. Ya silu ya lu bahasa Sasak no ini. Kenapa mereka menaruhkan kita syarat keempat niki? Agar terhindar dari hal-hal yang tadi. Ndak nara malik ruqyah ngadu marangoni agar-agar ini. Ndak ara ruqyah malik ngadu mamali julunina limudi. Atau apa malik laka-laka si lainna. Dengan diberikan syarat harus berbahasa Arab, maka gina fokus ruqyah ngadu Quran dan ngadu doa-doa si datang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ino gina gadu bejampi. Ya. Jadi niki 4 syarat. Baru ruqyah tersebut boleh. Sehingga di sini dikatakan kullu ruqyatin, setiap ruqyah lam tatawaffar fiha syurut al-mutaqaddimah, setiap ruqyah yang tidak ada syarat-syarat yang kita sebut tadi, fa innaha muharramatun,
mamnu'atun. Maka ruqyah seperti niki adalah ruqyah yang muharramah, ruqyah yang haram. Ya, mamnu'ah, ruqyah yang terlarang. Coba ini nih. Baik. Jadi niki ya 4 syarat ruqyah. Seki doang dinara, maka dikatakan ruqyah tersebut ruqyah yang mamnu'ah, ruqyah yang terlarang, tidak boleh dilakukan. Apalagi mau sampai ngelanggar syarat pertama, syarat kedua ngone, bisa dia jatuh ke dalam kesyirikan, yaitu ruqyah dengan meyakini ruqyah ini nyehatangite, iya jamak nyehatangite ngenteng anu ruqyah no, maka ini orangnya bisa terjerumus ke dalam kesyirikan. Atau si kedua, isin ruqyah no ia berdoa tipa selain Allah, berdoa tipa selain Allah, ngendeng tipa selain Allah. Ya, arah dengan bercerita ini, dengan apa rana, dengan kesurupan. Kemudian dalam kesurupannya dia mengatakan ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Lagu kesurupan. Nengke je. Tapi ada kesurupan? Ya kesurupan ke? Ya, hah? Nabi bahasa bongkot kesurupan noh. Iya, iya. Kesurupan. Nah, ya kesurupan. Tapi terus baca ya Latif, ya Latif, ya Latif. Begitu di ruqyah ngerawas si kence dengan sing ruqyah ini, ketuane ya isi dengan sing ruqyah ini. Kan dengan nang ya Latif dengan ngone. Aku nanggor jin no. Ih. Kan jin. Iya karena jin no Latif parana. Jin no ara lo Latif. Sehingga ya Latif masukin nanggor jin no. Begitu di ruqyah ngendang tulung tiba batur no. Saya batur lo Latif no batur. Begitu di ruqyah kan sakitan ya. Nah, ngendang tulung nanggor ya Latif, ya Latif, ya Latif. Saya orang Latif, ternyata jin yang berikutnya orang Latif. Berarti kan dia ngendang tulung tiba selain Allah. Nah, niki ngendang tiba selain Allah, jatuh dia ke dalam kesyirikan. Jadi niki contoh atau syarat-syarat ruqyah simpat niki. Pertama harus diyakinin bahwasanya ruqyah niki hanya sebab dan yang menyehatkan adalah Allah. Si kedua, di saat meruqyah jangan ada hal-hal yang melanggar syariat. Nah ya, termasuk contoh melanggar syariat misalkan di saat dengan mengeruqyah dengan nina dipegang dia misalkan, ini melanggar syariat. Atau sampai tersingkap auratnya, niki melanggar syariat. Atau duduk berdua-duaan, niki melanggar syariat. Ya, maka mau melanggar syariat niki jatuh ke dalam keharaman. Lalu mau melanggar syariat sampai dia meminta kepada selain Allah, maka niki jatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian si ketelu, hendaklah yang dia baca itu adalah bacaan-bacaan yang dipahami maknanya. Dan yang keempat, ya tambahan syaratnya yang keempat, yaitu hendaklah dengan menggunakan bahasa Arab. Berarti bahasa bongkot ditebu ngadu ruqyah. Narak ngaruqyah ngadu bahasa bongkot mah yakni ya wah nini begitu. Ya, dan ruqyah niki selapuan teh bau ngamalang ya. Dia mesti ustaz, dia mesti tuan guru, dia mesti wali, dia mesti selapuan bau. Selama tahu itu baca Quran, tahu itu baca doa, bersilahkan sudah. Gitu tapi anaknya sakit baca yang ya Quran, baca yang ya Al-Fatihah, Al-Fatihah ruqyah, baca yang ya Al-Mu'awwidzat, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Bacakan disertai dengan
pingonena tu si sekedi no. Dan niatkan ini sebagai sebab mendapatkan kesembuhan dari Allah. Sehatatun bi serahang tipe Allah Subhanahu wa taala. Sendeman peju yang dokter ruqyah yulul bali. Baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Ya, sebagai usaha kita mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki dia tentang ruqyah dan bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ngajari cara beruqyah agar terhindar dari ruqyah yang syirik. Karena beliau mengatakan innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, kemudian senggeger-senggeger, kemudian bebadong-bebadong, niki adalah syirik. Setelah beliau mengatakan demikian, beliau terus ngajari ya ruqyah yang dibolehkan di dalam Islam. Mudah-mudahan niki bisa dipahami dan yang paling penting mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Allah taala ala wa alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sila ta'azan dulu sila.